Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini bang, ada yang mau kutanya ini. Tentang apa itu? Ini kan tentang, kan ada kan di surah itu, dan surah yang dibilang surah di Al-Quran lah dibilang kan gitu. Ya aku nggak paham kali lah tentang di situ kan. Tentang apanya itu? Ada yang banyak ustadz-ustadz tuh bilang alam ini juga berseru gitu atau berzikir katanya. Apa memang betul bang? Benar, makanya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan, seluruh alam. Insya Allah alam itu berseru buat orang yang memuji Tuhan. Nah begitu. Benarlah, kamu nggak salahnya. Iya ya. Jadi kalau misalnya kita berseru juga buat alam gitu, itu nggak dilarang gitu. Ya tidak. Memang itulah yang nama ciptaan Allah. Maka kata Allah, jangan kau pikirkan tentang zatku, tapi pikirkanlah tentang ciptaan. Itu. Makanya semua makhluk itu ada nyawanya. Jangan kita pikir tidak dikabulkan Allah juga doa-doa dia dikabulkan karena dia makhluk yang tak berdosa. Belum tentu doa manusia dikabulkan Allah. Kalau manusia yang mempunyai kesalahan maupun dosanya. Berarti alam itu berseru juga buat kita itu bang. Berseru, berzikir dia. Zikir. Berzikir. Dia berzikir, tapi manusia berpikir. Lalu juga berzikir. Maka kata Allah itu, barang siapa yang berpikir tentang dirinya, aku muliakan daripada ibadahnya 1000 tahun. Makanya kalau sudah namanya pikir, berarti zikir. Berpikir tentang diri dengan berzikir sama. Itu didapatnya dimuliakan Allah tadi. Jadilah kalau manusia dengan makhluk ciptaannya, kan manusia seluruh alam ini kan makhluk ciptaannya. Apa bedanya itu manusia dengan alam-alam yang lain, ciptaan yang lain seperti misalnya tumbuh-tumbuhan atau binatang-binatang itu, perbedaannya itu di mana? Kan sama-sama makhluk ciptaan dia. Ya berbeda lah, karena manusia ini kan sempurna, mempunyai akal, pikiran, nafsu, menerima beban. Maka manusia lah jadi pembimbingnya, menjadi imamnya, menjadi khalifahnya. Kalau makhluk yang lain tak mempunyai nafsu seperti manusia, makanya kita kan membunuh kita karena nafsu kita. Apalagi kalau tidak kita mampu meleburkan hawa nafsu dunia kita, sia-sia juga ibadah kita. Berarti ya, macam manusia mempunyai nafsu. Kan ada juga di hadis itu dikatakan di antara perang Badar itu yang paling berat memerangi antara perang Badar sama perang hawa nafsu diri sendiri itu yang paling berat itu di nafsu katanya bang. Di nafsu. Daripada perang Badar. Iya, ya. betul. Karena nafsu itu akan membunuh kita juga. Tapi kalau nafsu kita untuk ke jalan Allah, baik. Insya Allah mendapat amalan yang soleh dia. Itulah penyelamat dia. Apalagi dia mengenali dirinya, mengenali Tuhannya. Nah ya itulah bang, tentang kaji diri ini gimana bang, kaji diri? Nah, Ya, kaji diri. Tentang kaji diri itu bahwasanya kalau kita ini kan manusia ciptaan Allah. Yang dikatakan manusia itu kan mempunyai akal dan pikiran. Sudah dipikiri, diakali. Kemana kau letakkan akalmu dan pikiranmu? Ya tentu masuklah ke dalam hatimu. Insya Allah berkata hati kepada Allah. Tapi kalau akal pikirannya tidak masuk ke hati, akal itu membunuh itu. Apalagi ilmu akal-akalan, hancur semua lebur. Dibunuh nafsu. Nah, maka banyak-banyak istighfar untuk meleburkan nafsu. Itulah cara meleburkan nafsu dalam diri. Kadang kita kan udah rajin kita beribadah, kita merasa berbuat baik, sholat, haji atau apa kan banyak juga itu. Tapi dia masih juga baiknya dia terlihat di mata manusia, dia itu seolah-olah memang udah ahli segalanya, ahli ibadah ini, tapi perbuatan dan sifatnya itu kok beda dengan apa yang dia perbuat gitu. Ya, apa yang dia buat secara zahirnya itu kan di mata manusia dia baik, tapi belum tentu di mata Allah baik. Apalagi dia mengatakan dirinya itu Islam, tapi Allah tidak memandang Islamnya, tapi Allah memandang imannya. Kalau Islam itu seluruh dunia ini ada Islam, tapi belum tentu dipandang Allah Islamnya. Tapi Allah itu mencari imannya.
Cari iman. mencari iman. Nah, itu. Jadi yang dibilang itu kan rukun Islam dan rukun iman itu kan harus dua-dua diambil. Kan kebanyakan orang itu kan kebanyakan rukun Islam aja, tapi rukun imannya itu letaknya di mana, Bang? Ya dengan artinya kalau rukun iman itu berarti iman yakin. Dengan artinya rukunnya itu damai. Ini damai. Nah, Islam berarti diri. Makanya itulah dikatakan Islam kelah dirimu, damai kelah dirimu, imanilah dirimu. Kalau tidak kau damaikan dalam dirimu, siapa musuhmu? Berarti nafsumu. Maka dikatakan belum bisa dia meleburkan nafsu dunianya, belum mampu dia dikatakan Islam sebenar-benarnya. Nah, maka Islam secara kafalah dia Islam kan keseluruhan. Islam rohani, Islam jasmani. Tapi kalau Islam secara zohir, banyak. Tapi belum tentu dia Islam kolbunya. Berarti itu Islam di mata manusia, Iya. kafir di mata yang kuasa. Benar. Nah, itu kan kebanyakan kalau Islam ini kan banyak. Iya, banyak. Mengucap 2 kalimat syahadat dia Islam. Nah, itu. Nah, itu kan katanya. Katanya Iya. kalau Islam secara kapah itu kan keseluruhan. Islam rohani, Islam jasmani. Jadi mengislamkan diri itu, Bang, bagaimana? Kalau macam bersahadat itu kan dia kan bersaksi gitu kan. Ya, 2 kalimat syahadat bersaksi. Dua kali syahadat kan kita banyak kan, kadang kan orang dengan mengucap 2 kali syahadat sudah Islam kan gitu. Jadi itu gimana itu yang Islam sebenarnya gimana? Sementara yang 2 kali syahadat itu kan hanya bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau kan gitu, kecuali Allah kan gitu. Jadi Islamnya mana gitu? Itu Islam secara zohir dia. Islam secara kapahnya kan belum tahu kita. Islam secara kapalnya belum Iya, tahu. Islam Jadi keseluruhan. Itu mengislamkannya itu bagaimana? Iya, kita harus yakinlah, harus imanlah kita. Makanya kita selalu merubah. Kalau tidak suatu kaum itu merubah, tidak akan berubah kata Allah. Maka selalulah ya Allah, Islamkanlah rohaniku, Islamkanlah jasmani. Nah, kalau tidak kita minta, kapan kita Islam? Kita masih bersaksi, bro. Bersaksi. Masih bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah. Hanya bersaksi. Sementara rukun iman Islam, nah ini dia, hanya sampai di situ saja. Sampai di situ saja. Sampai di situ sajalah. Islam kau Islam. Tapi Sejak yang, kapan kau Islam mengucap 2 kalimat syahadat? Nah, itu kan dikatakan masih zohirnya. tapi belum tentu diakui yang kuasa. Oh, belum lah. Itu kok Islam kolbunya itu urusan Allah lah pula. Ya ada kita yang tahu. Mana ada yang Tentang tahu? Jangan kita pikir kita Islam ini udah selamat. Nah, itu. Kadang-kadang sholat kita pun kita merasa sudah selamat. Sholat 5 waktu tak pernah tinggal. Tahajud tak pernah tinggal. Berzikir, bersedekah, berimpak. Itu kan belum dinilai dia baik secara keseluruhannya. Baik di mata manusia tapi belum tentu baik di mata Allah. Tapi kita kan menganggap sudah baik. Kita selalu mengingat 5 waktu, sudah mengingat tahajud, sudah mengingat dia mengaji, berzikir, tapi melupakan kesalahan. Itu kan kebanyakan kita Islam. Menganggap kita sudah baik, sudah benar. Tapi kebenaran itu kan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya manusia itu kan tidak ada yang tahu. Manusia itu rahasia Allah. rahasia Allah. Iya, itulah alam kalau dikaji diri. Kalau kita ini kan manusia ciptaan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maka kita selalu mengingat diri, mengingat mati, ingat Allah, ingat dosa. Maka fokus kita sholat. Kalau tidak kita juga bisa meleburkan hawa nafsu dunia kita. Sholat itu ramai di dada, ramai di kepala. Nah, mengingat dunia itu, mengingat utang piutang, utang riba lagi. Dalam kali dalam sholat. Itu semua terpikir, semua banyak pengaruh-pengaruh iblisnya gitu. Berarti kalau kayak gitu, itulah yang menutup hati itu, Bang ya. Iya. Karena dunia itu Iya, tadi tertutup hawa nafsu dunia ya. kolbi. Kolbi itu. Tidak hidup kolbi. Makanya berzikir itu kita harus melalui syir. Apabila berdesir di hati kita, itulah sesungguhnya zikir. Zikirullah, desiran hati. Kita hanya merasa, kita hanya mendengar. Allah, hu Allah. Jangan dibuat-buat. Tapi susah juga itu, Bang. Hah? Mengerjakannya susah juga Iya. kalau nggak tahu Makanya kita caranya. harus bisa lah di situ kita meleburkan nafsu kita. Merendahkan tiada daya dan upaya, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata
quwwata illa billah. Jadi kalau kita merasa berilmu, sampai kapanpun Allah tak akan beri petunjuk. Apalagi kita berdusta kepada Allah, tidak akan diberi Allah petunjuk buatnya. Maka iblis itulah jadi pembimbing kita. Maka banyak istighfar. Istighfar aja pun tidak cukup. Istighfar pun belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kau namanya tapakur. Tapakur itu mendiamkan diri tapi hati berdialog kepada Allah, mengakui kesalahan yang pernah kita buat. Kejujurannya. Iyalah, pengakuannya dulu. Barulah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ lagi. Harus jujur lah. Sama manusia aja kalau nggak jujur mana dipakai orang awak. Dusta ini, buat apa ini? Kan gitu. Samanya itu di mata Allah juga. Sifatnya semua. Kita hancurnya di sifat. Tidak kita buat sifat manusia sesungguhnya. Ada sifat kebinatangan. Nah, hati-hati sih. Kalau tidak kita gunakan akal pikiran kita ke manusianya, nah itulah kita lebih buruk dari binatang. Lebih kotor lagi dari kotoran keledai. Itulah dia akan malu kita. Itu tak dipandang Allah kita. Azab nanti sama kita. Nah, kita kalau di alam semesta begini harus kita selalu kita pidiakan juga Al-Fatihah. Jangan tidak. Buat seluruh alam. Insya Allah ini alam-alam ini jarang pula dimasuki umat-umat Islam. Mereka itu berzikir, dia kan kepingin juga dia itu manusia yang memasukinya juga. Jadi ini cerita lah ini tentang yang gaib. Yang gaib ini dia itu kan banyak makhluk ciptaan Allah. Ada yang jenisnya kafir, ada yang Islam kan gitu ya, kafir. Jadi kalau yang Islam itu pembimbingnya itu jin Islam itu pembimbingnya siapa sebenarnya? Ya diartikan dia itu kalau jin-jin itu kan kalau macam kita manusia sekarang ini mana bisa kita membimbing yang gaib. Yang gaib tak bisa nampak, tapi kalau yang gaib nampaknya awak. Nah itu. Tapi kalau di zamannya Nabi Sulaiman ya mungkin dialah yang tahu. Orang mukjizatnya memang lari ke tujuan yang gaib. Kita bimbingin tentang diri kita. Kita selamatkan juga jin kita. Kita kan ada jin korin kita. Itu dulu diselamatkan. Ngapain pula jin-jin yang di dalam hutan ini? Jadi kalau macam gini kita bicara tentang yang gaib itu makhluk gaib itu mengumpul dia bang. Mendengar juga, ada juga dia mau tahu dia rahasia manusia itu. Banyak juga yang kafir, banyak yang kafir pun di sini. Iya. Ada aja baru ada nampak tuh lewat mata yang merah sih. Ya itu yang merah itu yang dinamakan dia gundurwo. Gundurwo itu ya. Berbego bahasa Karo. Bego ganjang, bego jabu, bego kuat kata orang. Nah itu dia, ya maklum aja lah namanya makhluk Allah juga dia. Itu kan antek-anteknya setan. Dengan kasat mata, dengan panca indera ke-6 nampak, dengan ilmu kebatinan dia jauh itu. Kalau panca indera ke-6 dekatinya. Tapi kalau orang kebatinan dia tidak mampu mendekat. Kenapa dia nggak mampu? Tidak mampu dia melihat ada nur di dalam dada manusia. Ada nur Muhammad di dalam dada manusia. Mana mampu dia menatap. Jangankan untuk menyentuhnya, menatapnya saja dia tidak akan mampu. Itulah dia, kesucian tadi. Macam itulah kan. Kenapa gitu kan? Enggak kebanyakan orang yang di dalam dadanya itu bercahaya, ada nur. Itu kan banyak juga gitu, ada yang sebagian terang dadanya, ada yang sebagian enggak. Itu yang diamalkan orang-orang yang berhati-hati suci itu apa itu bang? Seperti apa yang diamalkan mereka gitu? Ya di situ dia masuk keikhlasan. Keikhlasan. Kalau dia namanya sudah keimanan tentu dia dapat keikhlasan. Keikhlasan, kesabaran, barulah dia percaya hati. Kalau dia mengupat setiap hari menyumpah serapah apa yang di dalam. Makanya warnanya hitam, titik hitam, ada noda hitam yang di dada manusia. Ditempeli lagi yang namanya jin ifrit, jin yang berapi-api. Maka selalu dia emosi, amarah, sumpah serapah.
penyakit hati ya. penyakit hati. Maka jatuhnya stroke. Jadi yang dibilang macam yang setan itu kan dia itu tugasnya itu untuk menggoda. Ya, Jadi setan. menghindari godaan dia itu apalah yang kita amalkan gitu. Ya, setan itu yang tidak mampu yang kita pelajari di situ dengan surahnya kan ada juga. Dia tidak mampu dia itu menggoda manusia kalau orang yang beristighfar. Tidak mampu dia menggoda manusia. Yang selalu mohon ampun. Selalu mohon ampun kepada Allah. Yang tidak mampu dia menembus ke dada manusia, ikhlas. Makanya istighfar benar ikhlas, jangan istighfar sambil marah-marah. Sama juga ya. Iyalah. Nggak Udah ada gunanya tabuk itu. muka kawan tuh astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu. Tepuk itu bawa. Udah tepuk dia baru istighfar. Berarti kan munafik kau di situ. Iya. Maka di situ berhati-hati. Berarti dua kuncinya untuk di dalam diri menghindari dari godaan-godaan setan itu. Cuma dua, Cuma dua ya. kuncinya dua. Kuncinya dua. Kebaikan, keburukan. Ikhlas, istighfar. Nah itu dia. Itu penyelamat. Selamat. Itu insya Allah selamat dunia Insya Allah, akhirat. karena istighfar itu dia meleburkan hawa nafsu. Dia meleburkan hawa nafsu. Kalau keikhlas ini luar biasa. Itu ilmunya yang mendapatkan itu ya Nabi Muhammad lah. Sifat Allah diambil. Pengasih penyayang. Tidak ada dendamnya sendiri. Kalau kayak awak pula. Senggol orang mau senggol juga dia. Oke. Makanya tidak ada keikhlasan.